gue tahu kehidupan rumah lu nggak sebahagia gue. Ya gue tahu, maaf ya, tapi iya bener, gue setuju. Emang gue bahagia. Tapi gue bahagia bukan cuma dari ini doang. Gue bahagia bukan dari kekurangan lu doang gitu. Gue bahagia juga banyak dari sesuatu yang lu bahkan belum lihat. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nirada Moti. Kesedihan kalian, obrolin aja. Wah, lega banget Edan. Sumpah happy. Itu kan pulang cuma seminggu ya. Senyum terus, gak ada berantem, gak ada ini, gak ada itu, gak ada. Bener-bener happy, semuanya bahagia. Bener-bener gak ada konflik. Apalagi pas pulang. Jadi itu waktu, ini pengen cerita ya sih, waktu pulang tuh ya karena emang gak pengen cerita sama bunda ya. Karena bunda tuh kangen banget. Bunda tuh tipe orang yang kangen banget gitu. Tapi sama anak-anaknya kan. Anak-anaknya itu kan karena emang beliau tuh protektif. Emang rada protektif sih emang aku. Tapi nyokap yang lebih protektif. Nyokap protektif banget. Jadi beliau tuh seneng banget kalau misalnya tuh ya udah Al pulang aja kan emang ngomongnya enggak biar ntar Desember libur kan kayak gitu kan biasa anak kan kayak gitu. Tapi pas udah gitu aduh anjir pengen balik tapi nggak pengen ngasih tahu nyokap. Telepon aku kan punya teh aku kan pulang tanggal segini, jangan kasih tahu bunda, jangan kasih tahu ayah, kita kagetin. Oke. Pulang cuman nama teteh doang. Itu pas paginya, harusnya kan paginya hari kampus ya. Gue ngebohong tuh kan, gue banyak pap lagi jalan ke kampus segala macam itu yang gue kirim ke mantan. Stok lah. Nah, stock footage basically ya. Itu jadi itu gue pakai untuk ngomong udah OTW ke bunda. OTW kampus ngomongnya. Jadi itu pun lagi di kereta, lagi di kereta. Jadi udah pas lagi di situ, bunda kira oh ya udah aman tidur. Pas gue kan nyampe siang tuh. Siang ya. Pas siang bunda lagi di bawah. Bunda lagi di bawah lagi nonton. Masuk. Permisi paket. Tapi bunda kenal suaranya. Langsung mukanya wah langsung kayak gitu. Akhirnya udah pelukan nangis bunda segala macamnya ya. Wah itu lega banget setelah kayak gitu. Karena emang belum pernah sesuatu yang belum pernah. Apalagi pas udah setelah kayak gitu yang pas Desember pulang biasa peluk. Oke hello gitu. Udah normal setelah itu. Tapi pas waktu itu perfect banget. Apalagi rasanya karena udah hilang kesepian segala macam itu udah gak ada. Soalnya memang waktu itu emang lagi lowest point di kuliah tuh emang di situ. Paling sepi, nggak punya temen, nggak punya pacar. Jadi pas pulang tuh, lega banget. Rasanya kayak udah kembali lah ya, like nothing ever happened. Ke rumah gitu. ya. Iya, basically going back home. Udah kayak gitu untuk pulang sih kayak gitu. Terus pas mau balik lagi ke Malang gimana tuh? Bunda nangis. Nangis lagi. Iya. Jadi pas balik lagi ke Malang tuh rada lebih ringan soalnya tuh kayak udah gak apa-apa. Oke, kita itu kita hajar realita karena udah tahu 2 bulan lagi udah pasti bakal pulang. Bulan depan udah pasti bakal pulang. Soalnya waktu itu November kalau nggak salah. Oktober November. Jadi ya udah ini sebulan lagi tinggal ngerjain kuis sama UAS. Ya. Udah bisa pulang lagi abis itu. Nah jadi pas pulang pas ke Malangnya lagi. Ya. Udah biasa aja gitu. Pas itu udah. Kawasan belum gue rapiin. Basically kayak gitu. Jadi ya normal lah ya. Rasanya tuh udah biasa. Gitu basically. Oke. Gue mau tahu dong nih pelajaran apa aja sih yang lo dapet dari lowest point lo itu? Kalau gue emang rata-rata lowest point gue tuh ya nggak bisa gue lewatin dengan senyum. Basically kayak gitu. Karena lowest point gue tuh bukan low point. Yang pengen gue ceritain tuh sebenarnya tuh pelajaran yang diambil dari lowest point teman-teman gue. Ada beberapa teman-teman gue emang yang lowest point itu emang mereka cerita ke gue dan itu wah parah banget. Jadi ada salah satu teman gue itu yang gue bilang tadi tuh yang mereka tuh kurang nggak sebahagia dengan keluarga dibanding gue gitu misalnya. Sama keluarga mereka yang nggak sedekat itu, sama teman-temannya nggak sedekat itu. Dan emang yang mereka punya itu cuman pacarnya doang. Pas diputusin, wah itu udah pasti dong depresi keras. Cuman waktu itu obatnya dia itu gua kasih. Waktu itu soalnya belum deket, baru proses deket gitu. Dia baru menjadi sahabat gua. Waktu itu obatnya gua kasih itu distraction basically. Kasih game, kasih anime,
ya ajak have fun, nongkrong segala macam gitu. Iya. Pokoknya udah tenangin. Di dunia ini banyak lagi kebahagiaan gitu. Di dunia ini banyak kebahagiaan yang bisa lu dapetin dibanding cuma cewek itu. Iya, gue tahu kehidupan rumah lu nggak sebahagia gue. Ya gue tahu, maaf ya, tapi iya bener. Gue setuju. Emang gue bahagia. Tapi gue bahagia bukan cuma dari ini doang. Gue bahagia bukan dari kekurangan lu doang gitu. Gue bahagia juga banyak dari sesuatu yang lu bahkan belum lihat gitu. Jadi akan gue buka kebahagiaan itu untuk lu. Akhirnya kita nongkrong, kita main game. Karena dia waktu itu kalau nggak salah nggak main game. Dia waktu itu bukan awalnya gamer. enggak. Awalnya enggak. Akhirnya ini lu harus punya hobi. Akhirnya dia punya hobi. Apa? Nggak inget. Nah, pokoknya hobinya Pokoknya ada ya. hobinya. yang gimana ya? Pokoknya untuk ngedistract hati dia, ngedistract hati iya. sama otak gitu ya. Buat Pokoknya gitu. ngalihin perasaannya ya. Iya. Udah saat ini you time aja dulu. Kan ada kan term me time, tapi ini Iya. aku ke mereka ya udah Me time. give yourself you time gitu. Ya udah ini waktu ini buat healing lu, buat memperbaiki lu sebagai manusia. Ya. Akhirnya dia kayak dijalanin, dia main game, dia have fun, dia bahagia. Dan saat itu kalau nggak salah masih pas SMA. Oh, oke. Itu masih pas SMA. Dia nah ini kenapa aku bilang kalian kalau walaupun laki-laki, ini orangnya laki-laki. Kalian tuh kalau misalnya laki-laki jangan takut nangis. Apalagi kalau emang kalian berada di titik paling rendah. Nangis, keluarin. Kalau misalnya emang kalian butuh nangis sambil ditemenin, telepon orang atau enggak panggil orang ke rumah. Enggak apa-apa. Lu nangis, lu curhat, enggak apa-apa. Itu diciptakan terapis tuh kayak gitu. Tapi kan atau psikolog ya. Psikolog tuh enggak akan ngaruh kalau lu enggak terbuka. Kan basically kayak gitu ya. Ya. Jadi emang kadang tuh emang lebih efektif tuh temen dibanding psikolog. Mungkin ya mereka profesional, tapi kalau lu nggak terbuka ya sama aja bohong. Mungkin ya. Jadi Bagi emang beberapa orang. buka isi hati gitu. Untuk yang kayak gitu tuh curhat dan segala macam. Kadang emang butuh temen, butuh pandangan orang Pendengar lain. lah. Butuh pendengar, betul, bener. Butuh pendengar gitu. Dan kalau buat ini saran buat ya kayak gitu, cari orang yang ingin menjadi pendengar. Dan buat kalian-kalian yang punya teman-teman yang kayak gitu, yang berada di lowest point, kalian jadi pendengar ya. Udah nggak apa-apa, dengerin aja. Kalau kalian nggak terlalu paham, dengerin aja, biarin dia cerita, biarin dia keluarin emosinya. Terus kalau udah ajak nongkrong, ajak ngopi. Kalau emang pengen nyebat, ajak nyebat gitu segala macam. Kalau kayak gitu tuh bisa pikirannya lebih jernih kan tadi yang dibilang. Jadi pikirannya jernih segala macam itu, dan ya udah lebih bahagia aja. Bawaannya tuh sebenarnya nggak terlalu sulit buat orang kayak gue ya. Buat orang kayak gue untuk ngebantuin temen-temen gue gitu. Jadi pendengar aja, dengerin mereka curhat mau apa. Oke, dengerin gitu. Karena ujung-ujungnya mereka juga akan mikir sendiri, oh iya abis ini gue ngapain ya. Abis ini gue untuk memperbaiki situasi gue harus ngapain ya. Kayak gitu ujung-ujungnya. Oke. Jadi itu satu yang tadi itu. Untuk berada di lowest point itu butuh pendengar dan butuh buka kebahagiaan lain supaya dia bisa memperbaiki diri, supaya dia kuat untuk mengambil jalur yang tadinya dia jatuh lagi gitu. Misalnya itu supaya dia pas nyari pacar lagi, supaya dia nggak tergila-gila kayak sebelumnya. Bukan tergila, nggak, supaya dia nggak seancur itu pas lepas. Dia harus bisa perbaikin, dia harus ada pilarnya yang lainnya dulu kita bangun. Basically gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ini teman kampus. Teman kampus ini dia berada di lowest point ya. Karena dia di keluarga itu juga di-neglect ya. Yaitu dia dikasih barang-barang fisik itu, barang-barang material itu dikasih, semua keinginan materialnya dikasih. Tapi attentionnya dikurang. Dia gak dapet attention. Teman-temannya dia juga yang waktu itu juga dia gak punya teman-teman deket. Dia pesantren berapa, 6 tahun, 7 tahun pesantren. Dan apalagi kisah romansa dia tragis banget. Kenapa? Kisah romansa dia tragis banget. Dia SD kan normal kalau nggak salah. Kelas 2 sama kelas 6 dia nembak cewek 2 kali ditolak. Yang pertama karena emang dia salah, itu kelas 2 SD, pas kelas 6 SD-nya dia nembak ditolak, ujung-ujungnya malah berantem. Ceweknya itu malah ngesinisin lah ya. Akhirnya dia kesel sendiri. Oke. SMP ke SMA kelas 1 dia pesantren. Cuman ketemu cowok doang. Ketemu cowok doang. Makin parah lagi gak ketemu cewek dong di sekolahnya. Iya dong. Akhirnya udah dia di situ tuh, apalagi karena dia di situ nggak dianggap, dia kayak invisible. Jadi nggak dikasih attention gitu. Dia tuh nggak dikasih attention. Jadi
ya kosong gitu isi hatinya tuh. Makanya waktu itu dia sempat pengen bundir. Oh, Dia oke. sempat pengen dengan pisau lah, dengan penggelamin diri lah dan segala macam. Dia pernah nyoba, waktu dia pernah cerita, dia pernah nyoba pengen nenggelamin diri sendiri, tapi ya hasilnya badannya nolak, badannya nggak mau gitu. Tapi dianya pengen udahan gitu. Oke, berhenti. Pas pulang ke SMA kelas 1 dia pulang, dia bilang dia mau berhenti, dia nggak akan kuat. Dia semakin lama di pesantren dia semakin gila, dia semakin pengen bunuh diri, pengen udahan. Orang tuanya nurut, ya udah, gak usah. Homeschooling dia. Semester 2 kelas 11 sampai kelas Sampai 12 lulus. kalau nggak salah. Sampai lulus homeschooling. Homeschooling. Makin ketemu cewek. Makin gak ketemu cewek itu. Ketemu cowok juga, jadi gak punya temen. Ya, di Tapi rumah doang. dia semakin gila di rumah doang. Tapi semakin itu dia semakin sering buka HP kan. Kalau Oh, di iya. pesantren kan dia nggak buka HP. Jadi dia semakin sering buka HP, nonton anime. Dia mulai tahu adanya event di Jepangan, dia sering keluar. Jadi dia ngobrol cewek lagi tuh di event di Jepangan. Akhirnya, oh ya udah, dia ngobrol lagi di situ. Semakin lama semakin pudar tuh ya, rasa menyerahnya dia. Hanya karena dia dapat attention dari luar, dia cosplay, dia mulai cosplay, dapat attention dari orang lain, kayak gitu. Dia jadi kebutuhan attentionnya alhamdulillah tersalurkan, iya tercukupi lewat jalur yang nggak buruk, Yang baik lah. nggak Positif. drugs, nggak ini nggak itu. Tapi emang dia dapat kebahagiaannya dari social interaction. Itu yang baik tuh kayak gitu, walaupun social interactionnya dari cosplay juga sebenarnya nggak ngomong ya, wibu tuh sebenarnya nggak waras. Dah gitu, wibu tuh nggak waras karena gue juga wibu gitu. Jadi lo gak waras? Nggak. Jadi ya pokoknya tuh setidaknya positif lah ya, halnya positif, Ya, nggak nyari positif. drama, nggak ini nggak itu. Pokoknya dia dapat kebahagiaan dari situ. Akhirnya dia ngampus, alhamdulillah dia keterima ke Brawijaya, Universitas Brawijaya, teknik informatika sama kayak aku. Akhirnya dia mulai ngobrol masuk komunitas, masuk organisasi segala Aktif macam lah tuh. ya. Aktif, semakin bahagia. Apalagi di Malang semakin sering event. Oh iya. Jadi semakin tercukupi. Nah, pas pulang dia Pulang pulang, sini. dia kesel lagi. Kenapa? Karena kembali sama keluarganya. Dia nggak bahagia sama keluarganya. Oh, Sama adik kakaknya. Ya. Dia punya adik 2 sama kakak 1. Mereka nggak ngobrol. Sama sekali. Biasanya adik kakak kan ngobrol tuh lewat berantem. Jadi mendekatkan diri itu lewat berantem kan. Emang itu biasa, hal biasa. Ya. Adik kakak biasa kayak gitu. Dia nggak. Dia ngobrol juga nggak tahu. Dia tahu kakaknya di mana aja nggak. Dia tahu adiknya ngapain nggak. Dia dan kakaknya juga nggak ada yang peduli. Nggak pengen cerita, nggak pengen ngasih tahu, nggak pengen ngobrol, nggak pengen nanyain dia. Jadi dia nggak dapet itu dari saudara-saudaranya. Oke, fine. Orang tuanya juga nggak peduli. Ya. Dia cerita, dia kan waktu itu pernah cerita tentang pas di Di pesantren. Oh ya. Dia mau udahan, dia ngomong dia pengen bunuh diri. To the point dia pengen bunuh diri Ke orang tuanya. ke orang tuanya. Orang tuanya nggak terlalu menghiraukan, katanya dia kayak gitu. Orang tuanya itu nggak kayak itu. Iya, dia dibawa ke psikolog 2 kali. Tapi udah itu doang. Orang tuanya bahkan nggak terbuka untuk ngobrol sama dia. Kenapa? Apa masalahmu? Pas dia cemberut, dia keluar dari kamar, dia cemberut, dia pengen dipeluk sama nyokapnya. Nyokapnya malah marahin. Kamu kenapa cemberut? Hapus. Senyum itu ibadah. Ya senyum itu ibadah, tapi kan gimana kalau emang nggak bisa gitu kan? Iya kan? Yang dia harapkan tuh orangnya meluk, kenapa? Gitu. Nanya kenapa? Ada apa? Kamu kenapa? Biasa kan seorang ibu biasanya kayak gitu. Ibunya dia nggak. Jadi dia tuh ngerasa kayak anjrit, kayak gue tuh di keluarga ini apa gitu. Ya gue sebagai anak, gue tuh ya ngelakuin tugas gue sebagai anak, ya udah. Tapi dia kayak secara emotional needs-nya tuh dia nggak dipenuhin. Bapaknya apalagi, bapaknya nggak mau cerita. Aku udah lupa soalnya. Tapi pokoknya gitu. Yang paling parah tuh emang dari nyokapnya menurut gue kayak gitu. Soalnya gue dari nyokap tuh, gue kalau ada apa-apa gue pasti cerita ke nyokap itu ujung-ujungnya pasti lega hati. Dia enggak, dia malah makin parah. Makanya di rumah juga dia pernah pengen ngambil pisau, pengen udahin. Tapi dia inget, aduh enggak, siapa tahu ntar di depan aman. Terus waktu itu dia pernah nginep ke rumah seharian, curhat dia. Itu dia waktu itu dia emang curhat, dia pengen nyobain memperbaiki hubungan dia sama orang tuanya. Oh. Dia pengen proaktif untuk memperbaiki. Ya. Tapi so far yang dia lakuin itu nggak berhasil. Jadi dia malah kesel sendiri. Dia semakin kesel. Ini gue usaha lo, kan lu kenapa nggak reciprocate? Lu kenapa nggak
bales usaha gue dengan usaha lu juga. Dia kayak gitu ke gue waktu itu pas di rumah. Terus gue bilang, lu sebagai anak, lu tenang aja, emang lu pengen memperbaiki ini ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mereka nggak mau ya udah lu terima aja. Lu cari itu dari orang lain, lu cari itu kebahagiaan itu dari orang lain, nggak apa-apa. Dari orang tua ya udah segini, nggak apa-apa. Mereka orang tua lu, mungkin maksimal mereka segini, lu beri maksimal lu, tapi jangan berharap apapun dari mereka. Udah, lu kalau misalnya dapat syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ini usaha lu untuk memperdekat diri lu, bukan untuk narik mereka ke lu. Gue gituin kan. Iya. Kata, oh ya udah. Akhir-akhir ini dia waktu itu cerita ke grup, dia cerita ke grup akhir-akhir ini hubungan mereka, dia sama keluarga dia semakin nggak semakin parah, semakin baik lah. Bisa dibilang semakin baik, tapi itu di sisi dianya. Kayaknya di orang tuanya kayaknya nggak berubah, tapi dianya sudut pandang dianya udah mulai berubah. Makanya dia tuh udah mulai rada lebih tenang, rada lebih happy, segala macam itu. Jadi ya alhamdulillah kayaknya gitu. Menurut gue untuk tadi kan pertanyaannya untuk itu ya apa namanya, pelajarannya. Social interaction, you need social interaction. Lu kalau sepi, lu cari temen yang baik. Titik. Cari pendengar gitu ya. Iya, udah gitu aja. Simpelnya. Karena menurut gua tuh yang waktu kemarin 2 hari dia nginep itu sesuatu yang ngefek buat dia. Soalnya minggu depannya dia langsung berubah. Positifnya, langsung dapat positif ya lo. Langsung happy. Udah, Bagus basically kayak dong. gitu. Alhamdulillah gitu. Syukur. Akan gue bilang kan tadi cerita hidup gue gak menarik, tapi hidup Menarik temen gue kok, menarik. menarik. Hidup temen-temen gue itu menarik, itu yang bikin hidup gue lebih seru tuh kayak itu, dapat dari teman-teman. Ya. Basically kayak gitu. Bagus dong. Tadi kan kita udah cerita soal lowest point, loneliness, yang pengalaman yang kurang baik lah. Sekarang gue mau nanya dong, ada gak sih kenangan yang paling lo inget gitu, core memory lo yang paling bahagia gitu? Aduh, sejujurnya kalau ditanya memorinya doang, enggak inget. Bukan enggak ada ya, tapi kayaknya kebanyakan nyampe nggak jelas gitu. Kayak di otak tuh nggak jelas. Jadi gimana ya? Bahagia sering. Gue bahagia sering. Ya. Banget. Jadi tuh kalau ditanya apa momen terbahagia lu? Nggak bingung. inget. Bingung gitu. Mungkin pas gue nyanyi manggung pertama kali mungkin. Atau mungkin pas hasil cover gue waktu 2019-2020 itu diapresiasi sama penyanyi profesional. Walaupun mereka cuma untuk nyemangatin doang sebenarnya. Mungkin itu salah satunya. Atau mungkin waktu dulu pas gue nanya minta sesuatu untuk hobi gue yang gue expect bakal ditolak, ternyata dikabulin dan ujung-ujungnya itu menjadi hal yang baik. Mungkin itu, tapi nggak tahu, nggak kepikir, nggak kebayang memorinya saking banyaknya. Tapi kebayang, masih inget banget rasanya di hati itu. Oh, angetnya gini, oh bahagianya gini, oh waktu itu pernah ngerasain kayak gini, di sininya nggak inget, sama siapanya nggak inget, pas ngapainnya nggak inget, tapi oh bahagia aja, udah gitu aja, enak kayak gitu tuh. Tapi mungkin itu sesuatu yang orang-orang kayak gua doang yang sering bisa ngerasain itu. Orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang emang bisa dibilang hidupnya tuh syukur lah ya, banyak bersyukur gitu, kayak nggak ada sedihnya. Alhamdulillah banget itu. Nyampe kayak gitu, bahkan nyampe oh ini momen terbahagia gue pas gue ketemu dia. Enggak, momen bahagia gue sering, gue cuman inget hati gue doang. Maaf gue nggak bisa kasih jawab yang bener, tapi itu gitu doang. Oke. Nah, lo kan biasa jadi tempat curhat teman-teman lo gini. Lo sendiri ada gak sih teman atau siapapun itulah yang selalu jadi tempat curhat lo di saat apapun itu? Orangnya ada di sini. Ada. Jadi sejujurnya kalau misalnya ada apa-apa tuh, gue tuh sebenarnya kan kalau itu antara gue lupain sendiri. Kecuali kalau emang berat ya ujung-ujungnya gue ke teman-teman deket, ke sahabat, atau enggak ke teteh sendiri. Karena kalau ke Bunda Maya kan emang banyak yang difilter. Sedangkan kalau ke teteh tuh rata-rata enggak. Jadi banyak itu ke sibling. Jadi emang sering berantem tapi sering membantu gitu untuk ke sibling relationship tuh kayak gitu. Dan kalau misalnya emang butuh pendapat orang lain yang bukan keluarga, rata-rata nih ke sahabat SMA aku. Dia yang paling deket. Dia yang paling dekat, benar. Ada nggak yang mau disampaikan ke dia sekarang? Enggak, udah semuanya apapun yang mau disampaikan udah pasti disampaikan. Kalau enggak waktu di hari H, di momennya, atau enggak
besoknya. Jadi kalau udah jauh, udah banyak itu ya enggak. Ya pokoknya lu jangan kemana-mana aja ya, lu jangan lupain gue lu. Oke. Udah basically cuma gitu doang. Basically aman. Beruntung gak punya dia. Alhamdulillah beruntung banget. Orang-orang yang nggak punya sahabat itu you're missing out. Karena kalian butuh orang lain dari keluarga lain, dari apa namanya? Sudut pandang yang lain tapi yang bisa sejalur sama lu. Itu lu butuh, lu harus cari yang kayak gitu. Itu bukan mungkin bisa dapat itu dari pacar ya. Tapi mungkin bisa dapat itu dari sahabat juga. Untungnya kalau lu punya sahabat yang kayak gitu dan lu punya pacar yang kayak gitu juga, itu untung banget. Itu untung banget karena lu dapet dua-duanya. Jadi ya syukurin lah gitu. Oke. Goals lu sekarang ini apa sih? Goals. Harapan lu ke depannya, mungkin lu punya mimpi yang sedang ingin lu capai. Kalau misalnya kalau cita-cita ya, kalau gue kan kenapa gue ngambil teknik informatika karena gue pengen menjadi programmer atau game developer untuk company di Jepang. Karena emang gue pengen tinggal di Jepang. Iya pengen banget, pengen dari dulu, dari umur berapa 8 tahun pengen tinggal di Jepang dari dulu tuh. Emang konsisten pengen kayak gitu. Kalau nggak di Indonesia, di Jepang nggak pengen di mana lagi. USA nggak pengen, Kanada nggak pengen, New Zealand nggak pengen, Australia nggak pengen, Singapura nggak pengen, Malaysia apalagi nggak pengen. Jepang pokoknya. Jepang pokoknya. Kalau nggak stay di Indonesia. Jadi untuk goal saya itu untuk menjadi programmer yang handal, yang cukup baik untuk bekerja di situ. Untuk setelah lulus aku gue pengennya S1 tuh lulus dalam 7 semester cum laude. Setelah itu pengen cari kerja di Jepang. Dan juga pengen ngambil S2 di Jepang, ngambil sastra atau bahasa Jepang. Supaya bisa ya gampang beradaptasi lagi. Yang belum sempat lo ambil itu. Iya, di sini. Dan apalagi kalau enak di Jepangnya langsung praktek dong. Iya dong. Jadi kalau misalnya udah belajar nih, misalnya materi hari ini tentang ini. Pas pulang ya langsung dipraktekin gitu. Ya sekeliling orang Jepang ya, udah gitu kan. Enaknya nyaman kayak gitu. Setelah itu mungkin setelah S2 kerja lagi, menikah, menjadi ayah yang baik. Goals gue kayak gitu. Karena gue tuh respect sama keluarga gue. Karena itu yang semakin gue kesini semakin lihat, keluarga orang lain itu nggak seberuntung gue. Banyak yang nggak seberuntung gue, sebahagia gue sama keluarga gue. Gue harus nyiptain atmosfer itu. Gue harus menjadi keluarga yang baik itu. Gue harus menjadi untuk anak gue masa depan. Jadi goals gue itu untuk menjadi orang baik untuk semuanya, untuk sahabat gue, untuk menjadi calon istri gue, untuk menjadi calon anak-anak gue, untuk keluarga gue yang sekarang, untuk bahkan orang yang nggak deket itu. Wah pokoknya gue harus menjadi yang terbaik. Itu goals gue, permanent goals, harus menjadi yang terbaik. Oke udah gitu aja. Amin, semoga semuanya tercapai. Amin, terima kasih banyak. Ada yang mau lo promosiin gak nih? Ada yang mau gue promosiin. Kalau kalian di sini ada yang wibu atau misalnya suka di Band lo Jepangan, boleh. kalau band boleh itu, tapi karena belum ada apa-apa, nanti aja. Oke. Tapi Kalau yang untuk di Jepangan gimana? sekarang untuk yang suka musik anime atau musik di Jepangan, bisa aja cek YouTube channel gue, atau misalnya yang pengen kolaborasi, cek YouTube channel gue, Arin no Uta, ARRY spasi NO spasi UTA di YouTube. Oke, nanti ada di bawah sini ya, atau di atas. Terima kasih banyak. Oke, sebelum kita akhirin nih ngobrol-ngobrol kita di episode kali ini, ini dong positive quotes buat Sobat Nadir. Positive quotes, aku ada beberapa, tapi ini salah satu favoritnya. Apa tuh? Jangan sedih bahwa sesuatu berakhir, tapi berbahagialah karena itu pernah terjadi. Itu salah satu pegangan lah ya untuk gue sendiri kayak gitu. Udah. Bagus. Sebelum kita closing nih, gue punya sesuatu nih. Wow, dapat kado buat lo. Mau banget, thank you so much. Nice. Ini pakai sekarang. Boleh kalau mau lo pakai ntar. Oke, ntar ini aku simpen dulu ya. Oke. Thank you so much ini. Yeay, baju baru. I'm happy. Kita foto dulu yuk. Boleh? Ayo. Oke, Ri, thank you banget ya udah mau datang ke Nadir Podcast. Thank you for having me. Cerita-ceritanya. Menarik banget, seru banget. Thank you so much. Thank you banget untuk untuk Nadir Podcast sudah membawa saya ke sini. Sama-sama.
Nanti kapan-kapan main lagi kesini. Boleh, aku accept. Oke. Oke Sobat Nadir, terima kasih buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga memotivasi kalian semua. Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you. See you, thank you. Hey kawan, apa